Pernahkah kamu merasa terobsesi kepada selebriti, idol, atau sosial media influencer yang kamu ikuti? Kamu merasa sedih saat dia sedih, merasa senang saat dia senang, merasa marah saat dia diganggu, dan merasa kecewa saat dia melakukan hal yang tidak kamu sukai. Kamu juga mengetahui berbagai hal tentang mereka, seperti tanggal ulang tahun, warna favorit, makanan dan minuman kesukaan, merek pakaian yang mereka sukai, dan terkadang lebih tahu dibandingkan apa yang kamu ketahui soal keluargamu sendiri. Hal tersebut juga tidak terbatas kepada para aktor, aktris, idol, atau influencer saja, tapi bisa juga pada karakter atau persona yang ditampilkan di suatu film, sinetron, drakor, atau media lainnya. Atau bahkan misalnya dengan pemain bola atau dengan klub bola kesayangan. Ikatan emosional sekecil apapun yang kita rasakan dengan para selebriti, idol, influencer, dan lain sebagainya tersebut dikenal dengan nama parasocial interaction atau parasocial relationship. Apa itu parasocial interaction? Parasocial interaction adalah suatu hubungan psikologis yang dirasakan pada saat melihat selebriti, idol, influencer, ataupun karakter di layar kaca maupun ponsel atau media apapun yang tidak memungkinkan terjadinya interaksi langsung. Tidak hanya di media-media visual saja, para social interaction atau para social relationship ini juga bisa dirasakan pada saat kamu mendengar suara mereka di radio ataupun media audio lainnya. Istilah para social interaction ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog asal Amerika Serikat yaitu Richard Wall dan Donald Horton pada jurnal mereka yang berjudul Mass Communication and Parasocial Interaction: Observation on Intimacy at a Distance, alias komunikasi massa dan interaksi parasosial, observasi terhadap keintiman yang berjarak, yang diterbitkan pada tahun 1956. Walden Horton menyatakan bahwa selebriti dan atau persona yang ditayangkan di televisi menawarkan keintiman kepada penonton dan memiliki pengaruh dengan menggunakan penampilan ataupun gerak tubuh dengan cara yang terlihat menarik secara langsung berbicara kepada audiens dan berbicara dengan cara yang ramah dan bersahabat. Dengan melihat persona yang muncul di televisi secara teratur, penonton akan mulai merasakan ikatan dengan persona tersebut, sehingga terjalin suatu hubungan yang makin lama semakin intens. Di dalam jurnal tersebut, Walden Horton mencoba mencari berbagai macam interaksi yang terjadi antara pengguna media massa dengan figur yang mereka lihat atau dengar di media, yang mana akhirnya si pengguna merasa memiliki suatu ikatan layaknya yang terjadi pada interaksi sosial secara normal. Walden Horton akhirnya menyimpulkan bahwa ikatan tersebut muncul dikarenakan kurangnya waktu dari si pengguna media massa untuk melakukan interaksi sosial yang normal dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga Walden Horton menganggap para social interaction itu sebagai suatu penyimpangan. Kesimpulan tersebut kemudian dibantah melalui jurnal milik Elizabeth Peirce dan Rebecca Rubin pada tahun 1989 yang berjudul Attribution in Social and Parasocial Relationships. Menurut Peirce dan Rubin, ikatan yang muncul antara pengguna media dengan figur atau persona yang mereka lihat merupakan hal yang lumrah dan wajar terjadi apabila si pengguna telah menghabiskan banyak waktu dengan figur atau persona tersebut. Istilah parasocial interaction atau PSI dan parasocial relationship atau PSR terkadang digunakan secara bergantian untuk menunjukkan suatu hubungan parasosial. Namun, ada beberapa peneliti yang beranggapan bahwa masing-masing istilah memiliki definisi yang lebih spesifik, di mana parasocial interaction lebih mengacu kepada proses persepsi sepihak dari pengguna media massa atau penonton terhadap figur atau persona yang mereka lihat atau tonton. Sementara, parasocial relationship mengacu kepada hubungan lintas situasional yang dirasakan oleh pemirsa atau pengguna media massa kepada figur atau persona yang mencakup komponen kognitif dan afektif yang spesifik. Bahkan menurut Hannah Schmidt dan Christopher Klimt pada jurnal tahun 2011 yang berjudul A Magically Nice Guy, Parasocial Relationships with Harry Potter Across Different Cultures, mereka menyimpulkan bahwa parasocial relationship adalah tahapan lebih lanjut dari parasocial interaction. Jadi kurang lebih begini, menurut Schmidt dan Klimt, kalau kamu menonton atau melihat seorang figur atau persona, baik itu di layar kaca ataupun media sosial, kemudian merasakan koneksi alias merasa figur atau persona tersebut kamu rasa relatable, maka itu dinamakan parasocial interaction. Semakin lama kamu mengikuti atau menonton kegiatan dari si figur atau si persona tersebut, kamu akan semakin merasakan suatu koneksi emosional dengan mereka yang bisa dibilang lebih intens. Begitu perasaan itu semakin intens, itulah yang dinamakan dengan parasocial relationship.
Parasosial sendiri artinya adalah hubungan yang satu arah. Berkembangnya teknologi internet dan semakin umumnya penggunaan media sosial sekarang ini menjadikan semakin mudahnya kita berinteraksi dengan public figure, yang terkadang menjadikan koneksi emosional yang kita rasakan bisa terasa lebih intens. Hal ini bisa menjadi stimulan yang lebih efektif untuk berkembangnya para social interaction dan para social relationship di dalam diri seseorang, terutama pada influencer di suatu media sosial yang biasanya platform tersebut sudah memiliki fasilitas komen, DM, ataupun reply. Karena media sosial berbeda dengan media tradisional seperti televisi atau radio, di mana koneksi emosional yang dirasakan hanya murni satu arah, dan kebanyakan dari penggunanya juga memahami hal tersebut karena toh mereka tidak bisa melakukan interaksi apapun. Sementara di media sosial, fitur-fitur interaksi tersebut mengaburkan semua hal tersebut. Bayangkan, betapa senangnya kita kalau saat influencer yang kita ikuti, yang kita kagumi, membalas komen kita, atau saat mereka melakukan sesuatu atau memberikan opini yang sejalan dengan perilaku dan pemikiran kita. Dan juga terkadang kita ingin menunjukkan dukungan kepada mereka dengan cara membeli produk yang mereka endorse, membeli merchandise yang mereka jual, atau membela mati-matian apabila ada pihak lain yang berbicara buruk soal mereka. Bahkan pada tahapan yang lebih intens, kita akan lebih membela mereka dibandingkan dengan keluarga atau sahabat kita sendiri apabila terjadi pertentangan di antara kedua belah pihak. Misalnya orang tua melarang kita mengikuti influencer yang kita sukai, dan sahabat kita memiliki opini berbeda soal influencer tersebut, dan lain sebagainya. Dalam suatu parasocial relationship, layaknya suatu hubungan pada umumnya, akan ada masa-masa perpisahan dengan selebriti, figur, idola, ataupun karakter yang kita idolakan tersebut. Misalnya, saat serial televisinya berakhir, atau saat selebriti menutup akun dari semua media sosial, atau saat selebriti tersebut meninggal dunia. Rasa gundah, galau, sedih biasanya akan muncul layaknya kita baru saja putus atau ditinggalkan oleh pacar. Itulah yang dinamakan dengan parasocial breakup. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Eyal dan Cohen pada riset yang berjudul When Good Friends Say Goodbye, a Parasocial Breakup Study di tahun 2006, perasaan sedih tersebut biasanya akan lebih lemah dibandingkan apabila hal itu terjadi pada hubungan kita dengan seseorang yang sifatnya dua arah. Dan tentu saja tingkat kesedihan ini akan berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang bisa dengan mudah move on, ada yang sempat merasakan depresi beberapa lama, dan bahkan ada pula yang berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak pernah hilang. Tergantung dari tingkat koneksi emosional masing-masing individu terhadap idolanya tersebut. Kemudian, apabila koneksi emosional yang kamu rasakan dengan idola atau selebriti tersebut sudah semakin intens dan mulai timbul suatu delusi bahwa figur, persona, idol, atau influencer yang kamu idolakan tersebut memiliki perasaan khusus terhadapmu, maka bisa jadi kamu sudah mengalami suatu kondisi penyimpangan psikologis yang disebut erotomania. Erotomania adalah suatu penyimpangan delusional dan merupakan suatu bentuk paranoid yang tidak biasa, yang mana penderitanya merasa bahwa orang lain tergila-gila kepada dirinya. Orang lain yang dimaksud di sini bisa saja merupakan tokoh imajiner atau hayalan, seseorang yang sudah meninggal, atau seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Dan dalam lingkup parasosial bisa berarti selebriti atau influencer. Erotomania lebih umum ditemui pada wanita, pemalu, tidak independen, dan tidak berpengalaman secara seksual, yang biasanya memiliki delusi tentang seorang pria dengan status sosial yang jauh lebih tinggi, atau sudah menikah, atau tidak tertarik kepada penderita, dianggap memiliki perasaan cinta yang mendalam atau tergila-gila kepada penderita tersebut. Sementara erotomania pada pria umumnya akan jauh lebih agresif dan cenderung menimbulkan perilaku kasar dan lebih mungkin untuk menjadi stalker atau menguntit seseorang yang mereka rasa di dalam delusi mereka itu mencintai mereka. Penderita erotomania juga akan lebih mengalami delusions of reference, yang mana mereka akan melihat dan mengambil hal-hal yang terjadi di sekitar mereka, kemudian mengaitkannya dengan perasaan cinta yang dimiliki oleh objek dari si penderita terhadap dirinya. Jadi misalnya, seorang selebriti baru aja membeli mobil dengan nomor polisi misalnya ya, B123CD. Maka, penderita erotomania yang terobsesi dengan selebriti tersebut akan berpikiran, wah, dia beli mobil dengan nomor 123. Itu kan sama dengan tanggal lahirku 12 Maret. Ah, itu pasti merupakan bentuk perasaan dia terhadapku. Memang kebanyakan kita akan sering bercanda seperti itu. Tapi bagi penderita erotomania, terutama yang sudah kronis, mereka akan menganggap hal tersebut adalah hal yang serius. Contoh lain, misalnya saat penderita erotomania menghadiri acara jumpa fans dengan selebriti pujaannya, yang pada suatu kesempatan tanpa sengaja selebriti tersebut melihat ke arahnya dan tersenyum. Maka penderita erotomania bisa mengartikan senyuman tersebut ditujukan kepada dirinya, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Beberapa gejala umum yang ditunjukkan oleh penderita erotomania terhadap selebriti adalah
Pertama, secara obsesif mengikuti segala kegiatan yang dilakukan oleh selebriti tersebut, baik melalui artikel, media sosial, tayangan di TV, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian, sering mengirimi surat atau hadiah kepada selebriti tersebut. Kemudian, sering mencoba menelpon atau mendatangi lokasi selebriti. Kemudian, sering menangkap tanda-tanda yang dirasa ditunjukkan kepada dirinya padahal tidak benar. Kemudian, sering cemburu apabila selebriti tersebut menjalin hubungan dengan orang lain dan memiliki anggapan bahwa selebriti tersebut tidak setia kepada dirinya. Kemudian, tidak tertarik melakukan hal-hal lainnya kecuali membicarakan soal selebriti tersebut, dan kemudian berlaku agresif saat dapat bertemu dengan selebriti tersebut, misalnya mencoba merangkul, menggenggam tangan, menjambak, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menderita erotomania, baik itu yang berasal dari dalam diri atau internal, ataupun faktor yang berasal dari lingkungan, pergaulan, keluarga, dan gaya hidup atau eksternal. Beberapa ciri umum dari seseorang yang menderita erotomania adalah, yang pertama, biasanya mereka memiliki tingkat percaya diri yang rendah. Kemudian, mereka umumnya adalah orang-orang yang sering merasa ditolak oleh pergaulan atau sering merasa kesepian. Kemudian, mereka juga biasanya adalah orang-orang yang tidak aktif melakukan interaksi sosial, dan mereka juga biasanya orang-orang yang kesulitan memahami sudut pandang dari sisi orang lain. Sementara faktor medis dan psikologis yang juga umum ditemukan pada penderita erotomania adalah biasanya penderita erotomania juga menderita skizofrenia, kemudian mereka biasanya juga menderita bipolar disorder, kemudian mereka biasanya mengalami stres atau trauma yang mendalam, atau bisa juga menderita tumor otak atau pecandu obat-obatan atau alkohol, dan juga penderita demensia, meskipun kalau hal ini agak langka ditemui. Lalu, apa sih perbedaan antara parasocial relationship dengan erotomania? Salah satu perbedaan untuk mengetahui apakah kamu sudah termasuk ke dalam erotomania atau baru sebatas memiliki parasocial relationship dengan selebriti, idola, atau influencer yang kamu kagumi adalah dalam hal tingkat obsesi dan delusi yang dirasakan seperti yang sudah saya jeplak contohkan sebelumnya. Pada penderita erotomania, tingkat obsesi akan sangat intens dan bahkan penderita tidak akan menyadari bahwa mereka itu adalah seorang penderita erotomania. Karena di dalam pikiran mereka, si selebriti pujaan itu memang milik mereka dan bukan milik orang lain, dan mereka akan melakukan apa yang mereka anggap interaksi normal antara pasangan pada umumnya. Makanya mereka mengirim surat, atau mencoba mendatangi lokasi, atau menelpon, atau merasa cemburu, dan lain sebagainya. Sementara, biasanya dalam parasocial relationship, batasan-batasan tersebut masih tampak jelas. Dan biasanya apabila ada celetukan soal hubungan antara mereka dengan selebriti itu, hanya sebatas candaan atau harapan saja, tetapi tidak sampai menimbulkan delusi. Lalu, perlu tidak sih parasosial ataupun erotomania itu disembuhkan? Sebenarnya banyak hal positif loh yang bisa kita ambil dari rasa kagum atau koneksi emosional kita terhadap seorang selebriti, idola, ataupun influencer. Karena meskipun hubungannya hanya satu arah, tetapi apabila mereka bisa membuat kita jadi lebih semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, membuat kita tertawa di saat kita sedih, dan atau membuat kita termotivasi untuk mengikuti jejak kesuksesan mereka, maka hubungan yang demikian masih tergolong sehat dan bahkan baik. Sehingga tidak ada yang perlu disembuhkan. Tetapi, saat kamu merasa kamu sudah terlalu membela figur, idola, ataupun selebriti secara berlebihan, sehingga merusak hubungan kamu dengan teman atau keluarga, ada baiknya kamu mulai merenung dan coba kurangi tingkat obsesimu. Terutama apabila teman ataupun keluargamu itu selama ini selalu ada untuk membantu kamu di saat-saat sulit. Di sini Asal Jeplak bukan menyarankan untuk menghentikan total ya koneksi dengan para public figure tersebut, tapi lebih kepada mengontrol obsesi sehingga tidak menjadi berlebihan, supaya hubunganmu dengan teman atau keluarga tidak menjadi berantakan. Tetapi apabila tingkat obsesi sudah mencapai tahap erotomania, sebaiknya segeralah lakukan terapi ke profesional, seperti psikolog, untuk mencoba mencari solusi dari sudut pandang psikis, atau apabila ada beberapa hal yang perlu ditangani dengan menggunakan obat-obatan seperti obat penenang, maka kamu bisa mencoba konsultasi dengan psikiater. Nah, semoga penjelasan dari Asal Jeplak mengenai mengapa kita terobsesi dengan selebriti dan juga mengenai para social interaction, para social relationship, dan erotomania ini bisa semakin meningkatkan pemahaman kamu mengenai hal-hal tersebut ya. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, ataupun saran di kolom komentar di bawah. Dan apabila kamu menyukai video ini ataupun video-video lainnya yang ada di channel Asal Jeplak, jangan lupa berikan like, share, subscribe, dan klik pada tombol bel notifikasi supaya kamu selalu update dengan video-video terbaru yang ada di channel Saja Plak. Thank you for watching this video, and I'll see you next time.